Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Sinta. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke, sejarah bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan letak geografi negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia pertama kali diakui dengan bahasa nasional bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut ada 3, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dan yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh bahasa daerah yang ada. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia. Nah, berikut ini itu adalah kongres-kongres bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Total ada 10 kongres yang sudah dilaksanakan. Kongres pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budaya Indonesia pada waktu itu. Lalu Kongres Bahasa Indonesia kedua itu dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 1954 di Kota Medan. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Selanjutnya, Kongres ketiga Bahasa Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1978 di Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia keempat yang dilaksanakan pada tanggal 21
sampai 26 November tahun 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat bertempatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai dengan seoptimal mungkin. Lalu Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Lanjut Kongres Bahasa Indonesia ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1999 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia diantaranya yaitu pengusulan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia. Di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Lalu Kongres Bahasa Indonesia ke-8 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 membahas 5 hal utama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yang terakhir diadakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 merekomendasikan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Jadi itu 10 hasil kongres yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang
berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir, alat perhubungan antara daerah dan antara budaya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.